Alvan, hari ini cukup banyak sentimen utamanya terkait dengan kebijakan moneter. Nah, kalau pandangan Anda mencermati price performance dari IHSG dalam sepekan menguat 5%, ini gimana nih kira-kira hasil FOMC dan juga RDGBI? Ya, memang kalau kita perhatikan dalam beberapa waktu ini IHSG kita cukup lagi dalam fase rebound gitu ya setelah mengalami koreksi yang cukup dalam sejak periode Mei, kemudian awal Juni kemarin. Kemudian tapi beberapa waktu ini sudah berlangsung mungkin sepekan terakhir dalam posisi yang cukup hijau gitu. Nah, kita melihat memang salah satu faktor saat ini yang bisa menjadi salah satu batu sandungan bagi pergerakan indeks juga ada pada hasil FOMC The Fed tadi malam, yang mana kita tahu mereka atau The Fed ini yang saat ini diketuai oleh Kevin Warsh yang pertama kali memimpin FOMC ini memang kembali menahan suku bunga Amerika Serikat, tapi di sisi lain mereka membuka peluang adanya kenaikan suku bunga The Fed ini di tahun 2026 yang sebelumnya diperkirakan akan bertahan atau bahkan ada pemangkasan di 2026, tapi justru saat ini posisinya sudah berbalik dari yang tadinya pemangkasan masih ada peluang sampai saat ini posisi pemangkasan itu tidak mungkin terjadi di 2026, tapi yang terjadi justru adanya peluang The Fed untuk menaikkan suku bunga acuannya. Tentu ini bisa menjadi hambatan bagi emerging markets dan juga bagi risk asset. Bagaimana kita tahu ketika The Fed itu diproyeksikan akan menaikkan suku bunga, tentu pelaku pasar di seluruh dunia ini akan semakin mengetatkan selera mereka untuk ke risk asset. Nah, ini tentu pasti akan berdampak bagi foreign flow juga di dalam negeri, yang mana kita tahu sebetulnya foreign flow ini masih menjadi tantangan yang cukup besar bagi IHSG kita selama periode paling tidak di tahun 2026 ini, karena banyaknya sentimen-sentimen yang menekan gitu selera daripada pelaku pasar asing. Nah, ditambah lagi dengan posisi The Fed yang membuka ruang menaikkan suku bunga, tentu ini bisa menjadi hambatan baru bagi pergerakan IHSG kita ke depannya. Oke, lalu Elvan melihat inflasi Amerika Serikat saat ini 4,2%. Bagaimana potensi kenaikan suku bunga ke depannya? Ya, memang itu menjadi salah satu faktor yang sangat di-highlight juga oleh Kevin Warsh tadi malam gitu ya. Bahwasannya memang The Fed saat ini memang sangat fokus terhadap posisi inflasi konsumen mereka yang menyentuh 4,2 di bulan Mei, dan juga PCE mereka juga masih cukup tinggi di 3,8 di bulan April gitu. Yang mana ini tentu menjadi highlight yang pasti sangat amat diperhatikan oleh mereka, dan itu yang membuat adanya potensi kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat di 2026 gitu. Dan memang kita tahu inflasi ini kan disebabkan salah satunya oleh kenaikan harga BBM di Amerika Serikat yang memang sudah sangat tinggi dikarenakan perang atau geopolitik yang panas di Timur Tengah yang membuat harga minyak ini cukup mendidih. Tapi kita tahu juga di periode saat ini harga minyak dunia itu sudah berangsur-angsur kembali pulih gitu, kembali mendekati level sebelum terjadinya perang. Nah, sebetulnya ini menjadi mungkin dalam jangka panjang kalau memang perang ini betul-betul bisa disudahi, tentu ini bisa lagi nanti di akhir tahun atau di akhir tahun 2026 ini berubah lagi nih arah daripada The Fed seiring dengan mungkin inflasi yang bisa lebih terkendali. Tapi ini tentu masih menjadi highlight utama daripada The Fed dalam menyikapi kebijakan suku bunga dalam melihat inflasi ke depannya. Kalau pivotnya bisa saja akan berubah gitu karena melihat tren harga minyak global yang bahkan sudah kembali turun di kisaran 75 sampai 80 dolar per barel, kira-kira RDGBI nanti gimana nih? Karena kan kalau kita lihat tren rupiah juga sudah semakin menguat gitu, Elvan. Ya, kalau untuk RDGBI memang di kali ini memang kita juga masih memproyeksikan sesuai dengan hasil polling CNBC Indonesia, yang mana masih akan berpotensi mengalami kenaikan sekitar 25 basis poin lagi. Artinya BI masih cukup terbuka untuk menaikkan suku bunganya sampai ke 5,75%. Tentu ini menjadi salah satu faktornya adalah masih di nilai tukar rupiah kita gitu. Kalau kita melihat bagaimana pergerakan rupiah kita, memang sejak diumumkannya kenaikan BI rate di pekan lalu ya sebesar 25 basis poin secara dadakan, tentu kita melihat adanya reaksi di pasar terhadap nilai tukar rupiah kita yang tentu langsung menguat gitu. Tapi kita mesti lihat juga bagaimana pergerakan dolar Amerika Serikat itu sendiri di pasar global saat ini. Karena kalau kita melihat sejak diumumkannya pengumuman FOMC tadi malam yang membuat adanya proyeksi menaikkan suku bunga Amerika Serikat di tahun ini, DXY itu langsung menguat lagi, Mbak. Menguatnya cukup tajam, saat ini sudah berada di level di atas 100 lagi, yang membuat akan ada tantangan baru dan juga tekanan bagi nilai tukar di emerging markets termasuk rupiah juga nantinya. Nah, ini tentu akan menjadi
penilaian juga bagaimana keberlanjutan daripada penguatan rupiah ini bisa masih akan menghadapi tantangan ke depannya. Tentu dengan BI rate kembali dinaikkan itu bisa menjadi salah satu semacam bantalan lah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kita, walaupun ya konsekuensinya kita tahu cost of fund akan semakin besar yang membuat ya ekonomi seharusnya bisa berjalan lebih slow ke depannya. Oke, jadi kalau misalnya dengan diprediksi akan mengalami kenaikan begitu ya, dan bakal berdampak baik pada ekonomi dalam negeri. Ya sebetulnya kalau kita berbicara suku bunga, kalau itu dinaikkan memang dampaknya sebetulnya akan cukup kontra terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Karena kalau kita melihat bagaimana kenaikan suku bunga ini dampaknya pada cost of fund. Semakin mahal cost of fund atau biaya peminjaman, ini tentu akan berdampak bagi pelaku usaha dan juga masyarakat yang akan semakin sulit untuk melakukan ekspansi bisnis misalkan, untuk melakukan kredit rumah misalkan, karena biayanya akan semakin mahal. Nah ini tentu akan menjadi tantangan di tengah kondisi ekonomi global dan juga dalam negeri yang memang saat ini memang menghadapi tekanan daya beli gitu. Kita tahu karena harga-harga yang mahal segala macam itu membuat adanya tantangan, dan ditambah nanti BI rate juga akan kembali berpotensi mengalami kenaikan. Tentu ini akan menjadi tantangan bagi perekonomian justru dibandingkan dari penguatan.